warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Adelia dari program studi manajemen. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang teori harga dan mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian harga dan mekanisme pasar dalam Islam. Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan, di mana harga adalah jumlah uang dibebankan atas suatu produk atau barang. Sedangkan mekanisme pasar adalah cara bekerja suatu pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi harga dan mekanisme pasar. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor-faktor penentu permintaan, harga barang yang bersangkutan, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensi terhadap harganya. Yang kedua yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri, atas, kanan, bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta yang mempunyai sifat hubungan yang terbaik. Selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran telah dikenal sebagai kekuatan penting dalam pasar. Penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Penawaran dapat berasal dari impor atau produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen atau penjual. Selanjutnya yaitu kurva penawaran, di mana pada umumnya kurva penawaran masuk dari kiri, bawah, kanan, dan atas, yang berarti pergerakan arahnya berlawanan dengan pergerakan kurva permintaan. Untuk kurva dan jumlah barang yang ditawarkan yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, faktor-faktor mekanisme pasar, di mana mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dan cukup efisien, dan dapat mendorong perkembangan ekonomi yang disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan. Yang pertama yaitu pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat, di mana merupakan pertimbangan yang harus dipikirkan oleh menjalankan usaha, yaitu menentukan jenis barang-barang yang dapat dihasilkan secara menguntungkan. Pasar dapat memberikan informasi yang sangat berguna dalam hal ini dengan memberikan keterangan tentang harga barang dan sampai di mana besar permintaan kepada berbagai barang. Selanjutnya, pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha, di mana keadaan dalam pasar yang terus-menerus mengalami perubahan. Ini akan memberikan dorongan kepada pengusaha untuk menambah produksi dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern, yaitu untuk mempercepat pertambahan produksi. Teknologi yang lebih modern harus digunakan, dan kemahiran teknik dan manajemen yang modern yang diperlukan. Selanjutnya, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien, dan yang terakhir, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, fungsi harga dan mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama yaitu fungsi harga pendistribusian harga. Yang pertama, fungsi pendistribusian harga. Harga mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan sumber daya yang langka. Kelangkaan sumber daya mengakibatkan harga sumber daya menjadi tinggi, sehingga hanya pelanggan yang membeli yang menunjukkan kemauan dan kemampuan. Contohnya, berlian merupakan barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang mau dan mempunyai sumber daya keuangan yang cukup guna membelinya. Yang kedua, fungsi sinyal harga. Harga penawaran bervariasi sebab volume permintaan dan penawaran pasar. Bila permintaan tinggi tetapi penawaran rendah, maka pasar secara jelas akan melihat kenaikan harganya. Yang ketiga, fungsi intensif harga, yang pada umumnya saat harga komoditas naik sebab permintaan meningkat. Hal itu memungkinkan pemasok melihat tren permintaan pelanggan yang berubah di pasar. Oleh sebab itu, mereka akan lebih memilih untuk menghasilkan penawaran tertentu sebab kemungkinan besar akan menguntungkan. Dan yang keempat, fungsi transmisi harga, di mana harga sendiri diketahui sebagai salah satu informasi yang harus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat baik di pasar maupun tempat lain yang dilakukan secara bergilir. Hal tersebut akan memungkinkan untuk para produsen dan pelanggan untuk membuat keputusan sesuai ketentuan yang telah ada dan berlaku. Oleh sebab itu, secara umum, para pelanggan akan mendapatkan informasi tersebut dari berbagai perbedaan drastis dalam harga penawaran yang serupa. Dan yang terakhir, fungsi mekanisme pasar, di mana yang pertama yaitu memberikan informasi jumlah permintaan. Pasar akan memberikan informasi akurat tentang produk yang paling dibutuhkan konsumen, sehingga produsen bisa meningkatkan kuantitas barang atau jasa yang dijualnya dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan yang kedua, merangsang pengembangan usaha,
di mana dengan keadaan pasar yang selalu berubah seperti bertambahan jumlah penduduk dan pendapatan penduduk, sehingga produsen berusaha meningkatkan sumber daya, kualitas produk maupun pelayanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga, memberikan keadilan bagi produsen dan konsumen. Produsen bebas memilih jenis barang dan faktor produksi yang akan mereka gunakan, dan konsumen pun bebas memilih barang yang ingin dikonsumsi. Keduanya bisa memperoleh kebebasan tersebut dengan harga yang pantas berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.